warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Hurian Al-Kalabi di Dialog Media Widya Indonesia. Kali ini kita bertemu dengan seorang praktisi lingkungan, praktisi pemerhati wisata, orang yang concern dengan anak yatim duafa, sosial dan sebagainya. Tetapi kali ini kita pengen kulik beliau tentang masalah wisata. Karena apa? Hari ini kita berada di Sungai Ciliwung, ya. Ini adalah potensi sungai wisata sungai yang sangat luar biasa. Mungkin kedepannya akan jauh lebih baik. Langsung saja kita bertemu dengan Bapak Priyadi Wibisono. Iya. Kita ngomongin dulu Pak Wibi. Iya, Ibu, apa kabar? Baik, udah lama tidak bertemu. Dulu pernah podcast juga, tapi dulu masih YouTube lama ya, YouTube sekolah ya. Nah, sekarang kita buat yang lebih pro Pak ya. Senang bisa bertemu lagi. Sama-sama Ibu. Berarti masih concern di dunia wisata ya Pak? Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Tadi kita berada di Sungai Ciliwung ya, pembersihan sungai ya Pak, clean up sungai ya. Clean up sungai. Ada proyek untuk wisata sungai Kak Pak untuk selanjutnya di sini? Iya, jadi saya dengan kawan-kawan khususnya nanti di sini di Gedung Halang nih ada, ya kita nyebutnya wisata saung Kesa. Jadi kita ada saung di sini buat kumpul, buat ngobrolin bicara masalah sungai khususnya. Tadi juga mungkin udah dikenalkan dengan Pak Devarno. Dia juga punya ini namanya River Defender. Nah, saya melihat dari sisi wisatanya bahwa sungai ini, ya orang selama ini melihat sungai kan posisinya selalu di belakang rumah, ya, yang jadi tempat pembuangan. Padahal dulu zaman belakang itu, zaman kerajaan, sungai justru malah menjadi halaman depan. Transportasi. Nah, sebagai transportasi, sebagai apa, untuk kehidupan di sungainya. Orang menghadap ke sungai, rumah-rumah betul, menghadap ke sungai. Iya kan, dengan dibikin taman di situ, ada apa binatang-binatang terangsa, pengelolaan pelepasan sungai ikan rutin ya kalau kerajaan mungkin gitu, seperti kan. itu. Nah, ini menarik kalau memang akhirnya sungai ini kita bisa jadikan sebagai satu destinasi wisata. Sebagai contoh ya, saya ambil Bogor, Sungai Ciliwung ini karena ini memang kan dari Bogor sampai Jakarta, ya, jaraknya ya, jarak sungai. Nah, itu setiap penggalan sungai itu punya tempat-tempat atau suasana yang berbeda-beda gitu. Kondisinya ya. Betul. Nah, kalau kita ngeliat memang orang bilang Ciliwung pada saat banjir memang dia meluap. Tapi pada saat tidak banjir kondisi sekarang dengan air tenang begini, ini bisa kita lewat. Bisa kita jadikan tempat ngobrol di pinggiran sini, di batu-batunya. Kalau Pak ya. Kita kano seperti itu bisa jadi tempat panggung lah di sini. Nanti tadi pagi kita udah bikin acara dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita bikin kegiatan di sini. Nanti juga berikutnya 17-an. Oh, jadi kelanjutan ya Pak ya? Betul, jadi 17 Agustus kita akan bikin acara di sungai langsung. Di sungai langsung. Ya, ala teman-teman di sini. Itu bisa juga ikut. Pesantren kita, sekolah gratis kita harus ikut anak-anak. Betul, jadi semua komponen, semua stakeholder ini ayo balik ke sungai. Balik ke sungai bahwa ya ini sumber kehidupan kita. Gitu. Kita perlu air di rumah, air minum, air mandi, air apa, dan itu semua dari sungai, ya kan, masuk air saluran rumah sekali. Kalau kita nggak jaga untuk keberlanjutan hidup ini ya akhirnya kita sendiri kan yang akan merasakan gitu. Makanya saya di dunia pariwisata yang mungkin sekarang orang banyak bilang pariwisata berkelanjutan gitu. Jadi pariwisata yang memang terus berjalan sampai kapan, sampai generasi kapan, tidak berhenti gitu kan, seperti ibaratnya satu lingkaran jam gitu kan, itu terus berputar, detiknya, menitnya berjalan terus sampai kapanpun. Itu sungai ini bisa menjadi tempat wisata, tempat berkegiatan segala macam, karena banyak yang kita bisa angkat cerita-cerita di sungai, baik habitat, baik sejarah, apapun storytellingnya kita bisa
bisa kita lakukan. Belajar banyak dari sungai ya Pak ya. Betul. Mestinya sekolah-sekolah tuh punya jadwal untuk main-main ke sungai ya Pak ya. Betul. Ini Sungai Ciliwung sejak kapan diketahui? Iya. Sejak zaman kerajaan apa diketahui? Betul. Kapan sampai warnanya ini dulu kan Iya, nggak begini kan warnanya. dulu lebih parah lagi. Sekarang ini udah kayak tau nggak air yang cendol. Nah, baunya juga kurang Betul. ya, Nah, kurang ini enak. contoh di Kota Bogor di Gedung Halang. Nanti turun lagi ke bawah masuk ke Depok, malah Iya. akan beda lagi strukturnya dan itu lebih apa ya menarik gitu. Iya. Ada kalau kondisi lagi surut begini, itu dia ada kayak lorong-lorong kecil gitu. Iya. Itu menarik gitu yang bisa diangkat segala macam. Apa sebelum yang terjadi? Apakah lahar gunung yang memecah batu Iya. sampai bagus seperti jalan Betul, dan ya? ini kan apa menjadi instalasi alam, Iya. ya kan batunya, strukturnya karena apa? Geologi ya Pak ya. Nah ilmu-ilmu itu ya kita coba masukkan ke dalam cerita di pariwisata terjadinya sedimen segala macam. Nah ini buat storytelling di pariwisata sangat cukup Biasa menarik. itu edukasi buat anak-anak ke depannya wawasannya harus diperluas lagi. Betul, Dari betul. sekedar main-main di sungai. Jadi di sungai itu kita bukan hanya belajar ikan ya Pak ya, Betul. bukan belajar air saja, aliran dan sebagainya, belajar sejarah, Benar. sejarah, geologi, sosiologi, Betul. kebudayaan ya. Seni, Iya dan seni ya, karakternya tadi ya di sosiologi ya, Betul. karakter personal orang dan Betul. juga mungkin hal-hal rahasia alam yang mungkin tidak dipahami atau kita belum tahu sebelumnya Iya. bisa terbuka gara-gara Betul. sungai ini. Betul. Bahkan termasuk ada nilai ekonomis di sungai Nah, ini. Ya, Pak, pastinya ya. itu. Salah satunya wisata Pastinya tadi. itu. Pak, apakah sudah dapat dukungan dari pemerintah? Kalau dukungan secara langsung sih belum ya. Jadi kita memang bergerak. Ini gini juga. Saya di pariwisata ini sejak pasca COVID ini mencoba melakukan gerakan yang kita sebut adalah bottom up movement. Jadi gerakan dari bawah ke atas. Oh, jadi bukan atas ke bawah. Nah, Kita yang membuat sesuatu dulu. selama ini kan misalnya pemerintah Iya. punya program Ayo. dibawa ke lokal, sini. belum tentu Jatuhnya cocok. sampai mana ya? Ya, wacana. akhirnya cuma sekedar ya udah ini program Nggak ini kuat cocok. pijakannya. Nah, kita coba angkat dari teman-teman lokal di sini, komunitas lokal, apa sih yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Oh, di sini. Kita angkat, kita ajak dari pemerintah ketemu gitu di sini ngobrol, diskusi. Makanya tempat ini dengan segala bentuk ya, kita masih sederhana begini, tapi di sinilah timbul akhirnya apa ya, satu interaksi yang cukup Luar biasa ya. luar biasa. Iya. Tadi pagi juga kan dari teman-teman goes ini kan latar belakang mereka Iya. beda-beda. Iya, Gitu. menengah Karena ke ketahuan atas mereka. rata-rata. Nah, Oh. mereka pasti akhirnya banyak komentar-komentar menarik yang kita coba nanti kita tindak lanjutin. Ya, dalam bentuk tadi salah satunya di wisata ini kan banyak ada tematik ya, maksudnya Hmm. bisa wisata edukasi, Oke, ya benar. kan? Wisata alam, Alam. wisata apalagi mau ini ya tadi ilmu pengetahuan misalnya, wisata mengenai belajar Iya, seni dan sebagainya ya Pak, kebudayaan. tadi seni budaya, kita tadi bermain angklung bareng di sini, itu kan satu, itu tadi yang kita lakukan itu baru pertama kali di Ciliwung itu, bahkan di sungai itu baru pertama kali kita Satu event, Satu ada event. banyak kegiatan, Nah. ada banyak rangkuman di Betul. sana, dan mungkin baru kita mikir, oh kalau kita bergabung keren banget ya. itu. Kalau nunggu dana dari misalnya kita ngumpul dana lu nggak bakal kejadian ya Pak? Nah, ini juga semua, makanya ini kita coba membangkitkan lagi apa ya, kalau ini jiwa gotong royong kita Nah. nih. Karena ini kita bukan nggak ada sumbernya semua, jadi boleh dibilang patungan Iya. gitu. Ada yang patungan dalam bentuk dana, Iya. ada yang tenaga, pikiran, kita sampai begadang sampai Iya. ini kan bagian dari kolaborasi ini. Ada yang punya jaringan gitu kan, oke ini saya ajak, saya Jadi ini bersinergi. akhirnya ketemu, kenalan, terjadilah kontak.
timbullah kerjasama dan Luar lain biasa ya. sebagainya. Mungkin tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi besar dan jadi acara tahunan ya Pak ya. Jelas. Kalau mungkin bukan hanya tahunan, setiap hari saung Iya, Alkesa ada di iya, pinggir sungai ya Pak ya. betul. Mengelola limbah-limbah dari sungai. Betul. Terus ada nilai ekonomis di sana ya Pak Iya. ya. Tadi juga kita wawancara sama Ebi ya Pak ya. Iya. Dia dari ban yang dari sungai. Betul. Katanya itu dibuat sepatu dan Iya. sepatunya laku di Jerman, Belanda ya. Nah. Nah, antara lain itu tempat-tempatnya seperti itu. Luar negeri justru orang dalam negeri underestimate Pak. Betul. Menghina lah ya. Karena, ya rata-rata kan masih bicara gengsi ya. Iya, Kadang gengsi. itu dikedepankan. Iya. Nah, padahal dengan ini kita, apalagi ini kan kalau tadi dibilang produk sepatunya Edi Udah mendunia, ini kan limited edition. Iya. Karena setiap produk akan Beda-beda kainnya dari Iya. pengrajin tukang jahit Iya, katanya. betul. Warnanya tergantung yang ada tergantung yang katanya. ada, karena itu dari limbah. Iya, Dan bannya kita- juga tergantung betul, dapatnya. Kita libatkan semua Iya. stakeholder yang ada, Yang pengrajin ada, sepatunya, pengrajin ininya, bahkan kita lagi mau mencoba sisa dari bahan-bahan tadi. Saya udah bilang juga sama anak ini, kita buatkan souvenir. Iya. Jadi misalkan pasti ada Gantungan potongan, kunci. potongan jeans itu dompet-dompet untuk apa? Case-nya untuk ya, Pak. motor, untuk mobil Iya, kan gitu, beda. atau apa. Ini Iya. menarik. Bisa untuk membiayai ya kinerja sosial kita juga ya, Betul. karena tidak ada yang mendanai kalau kita Iya, tidak berjuang sendiri ya. Itu minimal kita buat dulu apa sampel-sampelnya. Sampelnya. Kita naikin lah di sosial Siapa media. yang mau beli atau apa, sama nah, aja kita berdonasi. tawarkan. Karena kalau kita ayo salurkan dana ya nanti di kita minta-minta ya Pak ya. Betul. Tapi kalau kita menjual produk hasil karya, mungkin orang lebih respect juga. Betul. Dan juga tidak ada pertanyaan ya kalau Iya. kita memanfaatkan atau apa. Dan ini juga bisa di apa ya? Boleh diadop. Gitu. Iya, benar. Jadi Silakan ya, yang mau makanya belajar. Saya juga dengan ya sama teman-teman juga, salah satunya Mata Bumi ini, kita mencoba mencari donatur dalam artian gini. Oh, saya mau membantu Di bidang ini. anak sekolah di mana, di desa mana, di apa, mereka mungkin setiap hari sekolah nggak pakai sepatu, susah. Iya. Pesen lah kami tadi sepatu Napak ini. Siapa yang mau Berapa membelikan pasang? sepatu, Nah, nah buka gitu buat Kita anak-anak kirim ke ini. sana, kita Iya. donasikan. Jadi Benar. kalau kita beli yang retail, maksudnya Iya. di satuan-satuan itu Mahal. orang masih belum tadi masih apa, menghargai Iya, produk benar. itu tuh masih belum. Kita perlu edukasi, perlu campaign lagi segala Biasa macam. banget. Tapi kalau ada perusahaan atau komunitas, misalnya kita mau apa baksos nih gitu, touring nih, sambil itu kita mau sumbang sepatu, nah kita bisa bikin ini pesen 20 pasang, ukurannya misalnya nomor dari 37 sampai 40, nanti kita komunikasi dengan pihak sekolah di sana gitu. Seperti itu. Bisa bekerja sama. Makanya kemarin tadi kepikiran Ebi buat itu. Kita kan banyak ini nih Pak lukisan dari bekas karung terigu itu Pak. Ya, betul. Apa misalnya Ebi buat itu, nanti anak-anak yang ngelukisnya gitu. Kita beli dari mereka gitu. Kita Iya. beli dari mereka, tapi Benar. anak-anak yang melukisnya kita Benar. jual. Benar. Jadi kita tidak mengurangi mereka. Iya. Maksudnya kita juga punya Benar. bangsa Saya tersendiri. lagi kepikiran begini, ini kan banyak tadi bicara limbah-limbah tekstil ya. Iya. Di Ciliwung ini banyak banget. Kain-kain apa yang Pabriknya di sini banyak. Pabriknya, juga ini supermarket sampah kan. Iya. Terus bekas banner-banner. Iya. Nah itu saya lagi kepikiran, saya lagi mencari ya, artis atau apa. Mungkin sudah ada di daerah lain. Melukis tapi dari kain-kain situ. Gitu. Tempel-tempel itu. Iya, Nah, kayak perca gitu. betul. Nah itu ada teman saya juga di Bogor. Kemarin saya pesen. Jadi kita pesen foto keluarga, Iya, keluarga tapi saya. kan perca kan? Kan itu, Iya. itu menarik banget. Bahkan ada di Jawa Timur malah dari kresek, Dari kresek. itu dikilin sama dia. Saya juga pernah lihat Pak Gitu. dari kertas Pak, dari kardus, nah. dari bekas bungkus atau nggak Pak, obat nyamuk bakar Betul, gitu. betul. Nah ini kan kreativitas yang kita bisa adopt. Mungkin nanti dengan kita kolaborasi, Iya. teman-teman misalnya kerjasama dengan sekolah apa segala Iya. macam. Jadi biasanya setahu saya, nggak tahu nih sekarang kan ada apa ya kayak
kerajinan tangan. Oke, Apa, prakarya. Prakarya. Dan wirausaha, prakarya dan wirausaha. Jadi bahan-bahannya nggak usah beli kan, dulu kita beli kertas lipat di ke toko buku sekarang kan Aduh iya, biaya biaya lagi. sendiri. Nah, sekarang ambil dari rumah. Kalian apa? Misalnya habis makan di instan Iya, misalnya. bungkusnya dong. Bungkusnya cuci, keringin, Iya. bawa ke sekolah. Sekolah. Kita bikin. Jadi apapun entah apa misalnya botol kemasan, Iya, buat bros. dijadiin bros, dijadiin tempat pensil atau apa. Jadi bisa. kita juga membantu orang tua dalam Iya. hal ini. Tidak yang selalu beli mainan dong. Ini kan begitu. Dan kita juga menjadi generasi Betul. berikutnya untuk lebih Kita kreatif. menciptakan, gitu, menciptakan permainan-permainan sendiri. Dan itu kan sekarang udah banyak lah Iya. di internet ya, Iya. di YouTube mau di mana cara bikin kerajinan itu. Iya. Dan itu bisa dijadiin sumber uang juga. Pendapatan ya, jadi Betul. nafkah. Jadi banyak sekali kalau sekolah-sekolah yang kalau saya lihat sekarang ya Pak ya, dia prakarya untuk prakarya dan wirausahanya memang tulisannya itu adalah barang-barang bekas. Iya. Buat baju, buat apa, tapi ternyata mereka beli sedotannya dia beli beli baru. plastiknya beli baru karena apa? Iya. Anak-anak ini tidak mau kotor-kotor ngambil. Betul. Dia juga nggak mau jijik, dia beli aja terus dia buat sendiri, terus Betul. dia mau aduh kami dari daur ulang. Betul. Ya daur ulang yang gimana belum pernah Betul. terpakai sama sekali gitu. Nah itu dan jadi itu bisa menjadi produk atau konten di pariwisata. iya Gitu benar, loh. kalau benar-benar dari limbah Benar, tadi ya. karena di pariwisata itu kan kita tidak hanya sekarang begini, siapa yang mau berwisata di tempat yang kotor, Jorok, pasti pengen pemandangan tidak yang aman, bagus, ya, kan? tidak Pemandangan yang nyaman, indah. iya. Nah, padahal itu kita buat sendiri. Contoh Iya. ini, kita simpel aja. Kita beli nih permen ada. Kan pada saat kita makan isinya, itu kan kalau kita kelola dengan baik, kita pilih, kan pasti di kondisi bersih. Tapi kita buang sembarangan, akhirnya nyangkut di sungai, dari selokan ini Iya. ambil lagi, kita Iya. kita ikutan program clean up nih, Heeh. sama teman-teman ketemu nih, Permennya tadi. apa yang tadi, yang tadinya bersih karena di sungai kotor, Iya. sama kita dibersihin lagi, Bersihin lagi. baru dikumpulin, kan satu apa ya istilahnya kebodohan Perputaran, iya, perputaran iya. yang terlalu jauh, Nah. ujungnya cuma 1 meter, Iya. jadi 30 kilometer nih Pak, Nah. kan nyangkut kemana dulu permennya, Betul. coba kita sendiri gitu. Betul. Dari awal anak-anak diajari untuk memisahkan sampah, Betul. organik, non organik, mana yang bisa dijual kembali, diberdayakan kembali. Jadi memang sebenarnya yang perlu diedukasi orang tuanya. Iya. Kalau anaknya kita edukasi, mak bapaknya, ngapain? Nah kan Nah. gitu. Jadi kita mestinya bekerja sama bareng-bareng. Iya. Gurunya juga jangan misalnya kak prakarya gitu. Istilah ibu kan apa? Berjamaah lah kan Iya, gitu. berjamaah. Iya kan? Nah, jadi Iya. kita sama-sama apa ya, membuat satu, kalau di musik ya kayak tadi Iya. kita bikin orkestrasi kan Nah, gitu. iya. Jadi pemain satu orkestra ini kan pemainnya Banyak beda-beda. dengan suara yang berbeda-beda. Nah, ada yang gitu. main biola, ada yang Iya. main ini, semua Beda-beda jenis tapi semua indah. punya peran. Iya, Karena- punya peran. Nah, sama di pariwisata pun begitu, kita kemas produknya. Iya. Contoh misalnya acara di sini, ini juga tadi saya usulkan kayak parkir mobil, Iya. motor, itu mungkin agak jauh Mm-mm. gitu, supaya kita bicara emisi karbon, Iya, ya kan? kenyamanan. Karbon kalkulatornya. Iya. Nanti dari tempat parkir ini mereka jalan 200 meter kan. Ya biar orang raga lah. Nah, Heeh. kita supaya sehat, supaya kita Iya, sampai di iya. sini kan, jadi Heeh. tidak selalu harus mendekati. Iya. ke situ. Kalau masuk bingung mobil semua, motor Nah, semua udah akhirnya, nggak nyaman. nah, kadang-kadang tempatnya nggak cukup buat Padat, perputaran segala. Tapi kalau kita taruh di satu tempat agak jauh sedikit, habis itu kita jalan, ya kan enak gitu. Iya, jangan Jadi, sampai kita teriak-teriak masalah lingkungan ya Nah, Pak. Kita sendiri kita tidak bisa sendiri. memberikan contoh yang lebih baik. Betul. Itu bagus sekali. Itu di pariwisata saya coba lakukan itu. Jadi misalnya kita berkunjung di satu tempat, itu ya memang kita parkirnya gitu tidak harus selalu dekat dengan ininya, kita harus jalan dulu atau menggunakan kendaraan misalnya kayak apa, Ramah lingkungan lah. pakai gerobak sapi Ya, atau jalan di bawah gitu. seru lihat sampai ke situ ada penjemputan Betul. tradisional. Kan menarik di Ah, jalan pelan-pelan Luar lihat biasa, gitu. iya. Jadi kita coba gabung-gabungkan ini semua, yang akhirnya ya kita berharap dari situ pasti kita pulang wisata mendapatkan sesuatu yang baik Yang itu. baru lah Nah, ya. baik
pengalaman, dan juga Pengalaman. kita dapat ilmu kan. ilmu gitu. Terus kita jadi merenung juga Ah. kan, jadi ibaratnya ini udah diketok nih gitu. Iya. Udah baik-baik nih menggunakannya apa kendaraan kan, Betul. nggak penting ngapain dibawa jauh gitu Iya. kan. Nah, kalau masih bisa jalan kaki, bisa jalan kaki. Nah, satu lagi Pak, saya beberapa kali tuh lihat di YouTube itu ya, dan di beberapa aplikasi itu ada beberapa negara yang masih Asia Iya. lah ya gitu. Mereka punya program kayak tadi pelepasan ikan, Bukan. tapi tidak diambil sampai waktu tertentu. Iya. Ketika waktu tertentu datang itu semua warga turun. Betul. Seru banget bawa yang apa sih baskom apa pakai apa itu seru kan. Emang. Silakan diambil tapi Iya. jangan yang kecil. Ada. Nah, itu sebenarnya sudah ada di beberapa daerah. Contoh kayak saya pernah tahu juga di Papua waktu itu. Tapi itu di laut. Iya di laut. Jadi dalam satu kawasan itu kepemilikannya oleh jemaat-jemaat gereja. Iya. Itu dijaga, namanya istilahnya sasi kalau nggak salah. Oh. Jadi selama sekian waktu Iya. itu nggak boleh dia apain. 6 Dia bulan ngambil, misalnya ya. dia ngambil tripang. Iya. Oh tripang. Nah, jadi pada saat 6 bulan si mama-mama ini Baru ngambil. itu ngambil situ berenang, apa naik perahu, ngambil itu buat tertentu. Selama itu mereka nggak boleh. Nah, itu kan juga bisa di konsep-konsep itu bisa juga diadop gitu Iya. loh, ke daerah-daerah lain, dan nggak hanya laut, bisa di sungai, bisa di Sungai, darat, di bisa Papua, gitu. di Rawa. Ah. Biasanya beberapa negara itu di luar itu kayak kepiting Pak ya. Betul. Dia naruh dulu, tapi 6 bulan kemudian dia nggak boleh. Iya. Dia ada masa Ada panen. jadwal panen. Misalnya sebulan ini mereka Iya. panen, kemudian 6 bulan kemudian mereka nggak boleh Iya. panen sampai dia besar. Dan yang Betul. ada ukuran ya Pak. Kecil, nggak Kalau boleh masih kecil diambil. nggak boleh, harus yang Persis, besar. persis. Nah, jadi memang ada tanggung jawab moral ya. Betul. Jangan hanya cuma mengeruk kekayaan alam, tapi melestarikan itu Nah, lebih karena kan penting. kita jaga keseimbangan nih. Iya, Gitu kan, antara jangan yang- rakus lah ya, Nah, jangan antara yang serakah. kita ambil sama yang kita bikin harus sama gitu, Iya. supaya pada saat diperlukan masih ada. Iya. Tadi kan ada ngobrol sama Pak D ya. Beliau mengatakan dia salah satu aktivis lingkungan ya, Iya. pemerhati lingkungan juga, pejuang di lingkungan Iya. juga ya Pak. Dia mengatakan dia melihat sungai ini jadi objek penderitaan lah Pak ya, Iya. dari kelakuan kita para manusia ini. Betul. Nah, tanpa disadari juga bahwa kita yang menjadi pelaku, tersangkanya nih Pak ya, yang segala dibuang ke sini, kelak justru akan jadi korban, benar nggak ya Pak? Betul. Kita yang jadi Itu korban akan sendiri. balik lagi. Iya, Betul. circle-nya begitu ya Pak. Circle-nya akan Jadi begitu. apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Benar. Nah, jadi orang belum mikir sampai segitu Benar. Pak. Belum mikir kalau tiba-tiba nanti air ini nggak ada sama sekali. Iya. Kemudian ini malah bikin gatal-gatal kalau ke Betul. sini, ikan nggak ada sama Betul. sekali. Kita tiba-tiba musim kering misalnya Nah. Pak. Nah, itu susah kita. Nah, tiba-tiba ini sekarang air tinggal apa misalnya PDAM Iya, gitu kan. iya. Aku ada sumur, ada apa. Nah, kami ngerasa pernah kemarin itu di arah Nandewer itu sempat kekeringan Pak. Betul. Dan kita kembali ke sungai. Pasti. Dan kaget sungai yang dulu gede itu jadi sekecil. Saya kaget kok jadi kayak selokan. Jadi ternyata sampah itu benar-benar membuat lingkup aliran sungai itu menyempit. Iya. Benar-benar Pak. Dan apa ya? Namanya sifat air kan dia kan akan mencari tempat yang lebih rendah. Lebih rendah. Gravitasi ya. Iya. Sama lah ibaratnya kita di rumah. Betul. Kalau ada saluran air talang kita mampet, itu kan si air tetap bergerak. Iya. Dia ngerembes ke tembok, Iya. ngerembes ini kan. Iya. Nah, yang diobatin Iya. itu justru yang di tempat rembesnya padahal bukan di situ. Pusatnya gimana Pusatnya, permasalahannya? ya, dia Nah, mampet di sini. Mampet. Ini yang dikeluarin ininya, kan gitu. kita rubah mindset. Berubah mindset. Jadi ini apa ya? Ya, PR besar ya Pak ya. PR besar kita nggak bisa lakukan. Maksudnya Setahun 2 tahun nggak bisa, pemerintah juga 10 nggak tahun bisa. pun belum. Ini masih Betul. tetap jadi PR. Kita juga nggak bisa lakukan sendiri. Iya. Makanya kita juga tidak mencoba ketergantungan. Iya, dengan benar. pemerintah. Tapi kalau pemerintah mau ada support ataupun Betul, siapa, alhamdulillah banget, gitu. lembaga atau apa swasta ini, ayo kita sama-sama. Sama-sama gitu CSR-nya ya. Silakan gitu. Silakan. Sebenarnya tidak memerlukan dana yang begitu besar Iya, untuk iya, bantu ini. iya. Sama-sama bantu turun ke jalan aja udah luar Iya. biasa, turun ke sungai Iya. aja itu Kita udah bantuan datang yang aja, sangat luar biasa. Ini kita di sini, kita kenalan, kita komunikasi, akhirnya kan terjalin nih. Iya. Ada apa ya, kalau bahasa kami dengan teman-teman di sini, kita coba samakan frekuensi lah. Kalau ibaratnya dulu zaman radio, kita cari gelombangnya kan, Bertemu di nah, gelombang yang sama. supaya pas gitu, Pas, ya kan, ah. nggak yang itu Oh. gitu kan, tapi udah Terus pas, pas, nah. frekuensinya sama, pasti akan Jalan, ketemu. kegiatan aku pun jalan.
kalau kita di kabupaten itu dulu sempat yang kasusnya itu adalah buang air besar di sungai. Nah, kalau dulu masalahnya di Kota Bogor, sekarang itu di kabupaten. Iya. Kita waktu itu dengan ketua GAW ya, gabungan Ibu Lilis itu, dia berharap banget sampai bupati itu tolong kumpulkan semua kepala desa gitu apa di lapangan deh. Jangan sampai ada yang buang sampah, ada buang BAB di sungai buat sendiri. Nah ini mereka tidak BAB di sungai ada katanya, tapi salurannya ke sungai. Nah jadi sebenarnya ini permasalahan yang bukan 1-2 orang, kita bersama-sama punya masalah. Sejauh kita punya aliran sungai itu masalah terbesar kita sebenarnya. Dan ujungnya pas gatal-gatal, aduh ini ada penyakit apa gitu. Apalagi tadi ibu bicara limbah rumah tangga ya. Iya, ini deterjen belum segala. limbah pabrik. Nah, ini sebenarnya ya kalau nanti deh saya jelasin ya, apa mungkin di sini bisa dilihat dekat sini. Itu udah kelihatan di sungainya Pak. Yang ada enggak, yang ada saung itu ini kan ada garis polisi. Yes, itu kejadian. Itu apa Pak? Bukan limbah, sampai ada duit. Ini apa? Limbah, nggak tahu limbah, pokoknya entah kimia atau apa. Dan itu Sekarang nggak lagi. tertangkap masuk. Oh, kita nggak tahu. Itu ada garis polisi di situ. Oh iya, dan nanti kita lihat ada garis polisi. Padahal di lingkungan kita ya. Itu. Nah, kita juga nggak tahu Warga sini bukan? Bukan, cuman dia Nyewa tempat udah. bukan nyewa aja, maksudnya mungkin dia membuangnya juga hari Malam kali ya. Nah ini kan kembali lagi, tapi untungnya ya karena kita ada di dekat sini, apa Satgas ini melihat itu, kita bawa buktinya segala macam, kita ketemu di sini. Ini salah satu tindakan-tindakan yang Kepedulian tadi ya Pak ya, dia langsung. peduli itu tidak hanya kita saya peduli, tapi kita melakukan juga aksi gitu. Misalnya coba kita studi banding atau apa, langsung ke lokasi permasalahan. Datang langsung, jangan dibicarakannya di media aja. Di ruangan yang bagus, gitu. Pakai dasi, di bawah AC, ngobrol. Tidak menyentuh ya di atas. Kalau ke sini, udah panas ya ternyata. Oh airnya kayak begini. Memang kita nih negara tropis. Iya, memang kayak begini. Dapat berkahnya mataharinya banyak kan. Iya, malah itu vitamin D loh. Jadi kalau di Pasar Patan itu Nanjewer itu Pak ya, itu dari udah 10 tahun yang lalu begitu saya pindah ke situ. Itu limbah dari pabrik angkutan sagu ya. Nah, Dan belum yang lain. Yang hidup itu hanya ikan sapu-sapu. air itu kan. Nggak ada yang lain. Dan saya pernah waktu itu kita ke Maroc, luar biasa sampai di pemerintah nganterin kapsul air ya. Waktu itu saya mencoba nyuci di sungai waktu sempat tinggal di sana. Tetangga bilang jangan itu bau. Saya ngotot Pak. Udah pemikiran saya nyuci di situ, kasih pewangi, dijemur enggak. Aduh Pak, sebulan dia hilang baunya. Sangit banget. Itu kimia. Ternyata bukan hanya pabrik sagu, ya pabrik-pabrik lainnya, yang kimia, yang luar biasa. Dan benar-benar itu saya baru melihat di depan mata saya itu cuma ikan sapu-sapu aja. Saya nggak pernah lihat, belum pernah ya. Akhirnya kan ekosistemnya terhenti kan. Iya. Biasanya ekosistem ini kan berjalan terus. Jadi kayak ikan, kayak cacing atau kayak apa serangga-serangga ini. Mereka punya peran tadi, mereka tuh orkestrasi di sini, bahkan burung. Iya. Ya kan? Kita kehilangan spesies sudah sejak lama mungkin ya Pak ya. Ini juga ada binatang endemik Ciliwung ini itu kayak bulus. Oh iya, labi-labi bilangnya, labi-labi ya. Itu jarang gitu. Udah mungkin udah bukan jarang lagi. Jangan takutnya punah ya. Nah, itu kan pasti dia punya peran di situ. Sungai nggak ada ya. Peran di situ. Ada hilang. Ada satu mata rantai yang putus kan gitu. Udang kecil. Orang tuh ngomong kita tuh ngambil udang kecil di sungai. Udang yang mana gitu kan, nggak ada pernah lihat udang lagi gitu. Ini ya sangat apalagi kita dengan karakter sungai yang beda-beda ya. Mungkin di Ciliwung begini, nanti ada teman yang di daerah lain yang sungainya mungkin lebih lebar, lebih luas gitu. Pasti punya tempat-tempat atau ini kita bisa bikin kedai kopi pinggir sungai di tempat ini ya, kerja sama kafe-kafe asal jangan sampahnya ke sini untuk sekian persen pengelolaan itu membuat sungai. Kan kita bisa bikin apa ya ibaratnya sedekah. Iya benar. Ada orang bilang
sedekah bumi, Iya, sama. benar. Kita langsung untuk alam ya. Iya, kembali lagi. Nah, kalau pemerintah kita butuh banget pemerintah bentuk satgas-satgas ya dari masyarakat ya, yang untuk memantau gitu satpamnya sungai ya. Karena yang berada di perjuangan di titik perjuangan sekarang ya pahlawan-pahlawannya sungai seperti Pak Widi dan kawan-kawan adalah orang-orang yang punya kegiatan di luar, pekerjaan di luar bidangnya, kepedulian sosialnya, kemudian sosial mereka peduli, tapi mereka punya usaha dan kegiatan pekerjaan yang lain yang tidak membuat mereka bisa 24 jam memantau sungai. Perlu memang ada satgas-satgas tertentu yang bisa dididik, dibantu support dari pemerintah, tempat mana pola pendidikannya, misalnya diajarin cara penyelamatan sungai ya Pak ya, sumbangan perahu karet ya Pak ya. Terus ini dalam pinggiran sungai mungkin biar tidak biar apa sih biar tidak longsor untuk membahagiakan untuk bambu misalnya keselamatan ya. untuk menjaga apa erosi atau ini dari longsoran tadi. Iya, sepanjang sungai itu ada taman. Betul. Nah, terus juga ban-ban tadi bisa untuk tempat duduk ya Pak ya. Itu dari Iya, ayo bareng-bareng gitu. Mungkin bisa 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, mungkin kita udah nggak ada lagi, anak cucu kita menikmatinya. Dan jadi amal jariah kita ya Pak ya. Kalau kita berpikir begitu ya, tapi tidak semua orang berpikir begitu. Ayo kita ajak orang untuk berpikir satu visi dengan kita. Ini bukan memaksa, tapi cuma mengajak gitu. Dalam bukan berarti kita merasa lebih baik ya Pak ya. Kita kalau menjadi apa ya wisatawan juga ke manapun ya kita menjadi wisatawan yang bijak kok. Bijak. Jangan meninggalkan jejak kecuali telapak kaki. Sama Kenangan. Sampah jangan. kita bawa pulang lagi atau kita kumpulkan dulu kan taruh di tempatnya. Mungkin seperti itu. Jadi kan semua pasti suka dengan siapa sih nggak suka dengan kegiatan wisata kan. Pasti. Kegiatan wisata ini kan juga perlu mereka mencari tempat-tempat dan tempat-tempat ini dekat sebenarnya gitu loh, nggak perlu harus jauh-jauh. Ya kan Keluarga jauh-jauh sini lah gitu. santai. Saya dari Jakarta misalnya cuma naik KRL, Ngopi ya Pak ya, senang lihat laut. mau atau tumbler hangat itu ngopi sendiri di sini ngopi. Kalau mancing nongkrong ke jauh-jauh, bapak-bapak ngopi kan, daripada mancing keributan Pak. Ya, mancing ini aja Pak. Kita nanti bisa habis mancing ya Pak. Itu nanti apa ikan-ikan kecil juga dibalikin gitu. Tukeran lah, barter gitu kan. Atau juga mungkin ya gini Pak ya, ada media memang konsen khusus untuk meliput hal begini, jangan untuk hal-hal yang yang fenomenal atau yang viral aja. Ini perlu dipiralin. Bisa tuh tergantung tema yang kita memang masyarakat kita juga minatnya nontonnya yang aneh-aneh. Jadi padahal ini dakwah ya Pak ya. Dakwah dan ini bisa dijadiin konten ini. Kita juga sering ngobrol santai, kita ketawa, kita jadiin lelucon gitu kan, bahwa kita begini, kita orang yang dianggap tadi bilang pahlawan, ya kita sendiri juga sebenarnya juga penjahat juga. Iya, ya tanpa kan? sadar kita adalah pelaku. Kita pelaku sebagai pelaku, tapi itu hari jadi guyonan kita di sini, jadi ketawa, bahan-bahan. Makanya kita selalu berbicara kadang ini ulah kita, ini pasti ulah kita. Kita nggak tahu apa yang kita sumbangkan di sini. Mungkin kita berjualan nasi uduk, kita nggak buang sampah, tapi pembeli kita buang. Ya itu tadi, memang itu suatu PR besar tadi yang saya bilang ya Pak. Kalau menurut Bapak selain pemerintah ya segala unsur ya perusahaan atau akademisi ya lingkup sekolah dan sebagainya, mungkin satu lagi pendakwah ya Pak itu tadi baterainya ulama-ulama ya yang besar orang yang sangat itu yang kita perlukan. Kita harapkan juga. Jadi di ajaran agama manapun kan kebersihan secara umum mungkin disebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jangan hanya digaungkan di masjid. Bersih itu kan tidak hanya yang terlihat. Pikiran dan hati juga harus bersih. Ya kan? Pasti kita ngelihat yang lain tuh pengen dibersihkan juga pokoknya. Kalau kita udah di lingkungan udah mulai kita sukakan kebersihan, pasti hati kita mulai berubah dan pikiran. Dan kita mau membuat yang kotor-kotor juga ngeri Pak. Saya coba sama teman-teman ini angkat ininya orang banyak mungkin sekarang bilang halal
tapi kita coba angkat toyib ini. Oh, toyib. Kata halusnya. Padahal Toyib. toyib itu kan mulia kan. Iya. Gitu. Jadi Bagus. apa yang kita bisa kemuliaan ini? Kemuliaan kita. Kalau bahasanya halal, kayaknya ada yang haramnya gitu ya. Iya, kan jadi selalu begitu. tendensius banget ya. Tapi kalau Bilangnya toyib kan toyib dah. Hal-hal baik ya. hal-hal baik yang baik buat diri kita Dan maupun orang buat lain. diri orang Lain lain. bermanfaat lah pokoknya. Jadi ulama Mungkin sekalian saat pergerakan ini nggak langsung imbasnya pengaruhnya, tapi bertambah-tambah bergaung ya. Saya sering bilang sama teman-teman yang ustaz aja, tolong kalau kita ceramah jangan bilang kebersihan sebagian daripada iman. Wudhu itu bagus, bukan hanya wudhu, lingkungan ya. Kemudian juga ya kebersihan itu yang tadi kita bukan hanya sampah di lingkungan kita, hal-hal keburukan masyarakat ya, kayak kemarin tiba-tiba buang buang limbah sembarangan. Kita peduli, itu membersihkan juga namanya. Ya, kemudian ya pasti apa ya, nanti kan ada omongan kamu udah ada tim petugas kebersihan gitu ya nanti. tapi kita juga membantu mereka. Dan ini juga maksudnya gini, ya kita nyingkirin batu di jalan ya Pak, Iya. paku di jalan, Itu kan masa nunggu petugas kebersihan ya. Nah kita cari kan amal salah aja, satu pahala. amal ini dalam rangka Heeh. kita mau merayakan Idul Adha ya. Iya, Kan kita berkorban. pengorbanan Ini kita, kan pengorbanan tenaga, itu. waktu, ya dana semuanya ya. Pengorbanan ya disimbolisasikan Dengan ini ya, orang berkorban Iya. menjadi sapi atau tapi kalau kita belum mampu kita Iya. berkorban untuk itu udah bagian dari ada orang kita ini berpikirnya begini Pak, apa yang seperti itu ya seperti itu, padahal ya bahasa dalam Al-Quran itu firman Allah itu sangat tinggi, simbolik. Kalau mau butuh ilmu yang banyak, yang mumpuni untuk memahaminya. Kalau kita misalnya tafsirkan dengan ilmu yang terbatas, ya pasti cuma sedekah. dan itu akan didapatkan di semesta ini gitu. Iya. Kalau kita bermain di alam begini Ini pegang ini aja, kalau ada pakunya kita lepasin ya, dia juga makhluk hidup Nah, gitu. kita kan tergantung Makasih, dengan dilindungi. dengan ini. Coba kalau nggak ada pohon. Udara kita gimana? Dengan Terima manusia kasih nggak bisa pohon gitu kan. Bambu terima kasih udah jadi tempat kita duduk. Kadang-kadang orang gila gitu begitu, padahal berterima kasih kepada ciptaan-ciptaan Allah. Itu kan berterima kasih kepada Allah juga, mengagumi ciptaan Allah. Itu kan udah bentuk rasa syukur yang luar biasa. Pengen lah sungai kita tuh kayak sungai-sungai mungkin di Eropa ya Pak, bening, bisa nyebur ke situ, anak-anak bisa belajar berenang gitu. Ini pada main-main di kolam renang ya ada kaporitnya. nah Udah banyak, ada yang panuan di situ, masuk situ ada gurapan, pulang-pulang ketelan lagi airnya. Padahal kalau di sungai dia tahu nggak nak, Ciliwung dulu tuh segede ini, dulu tuh airnya bisa sampai ke sono. Dulu ini daerah transportasi misalnya, bukan hanya orang Jawa Barat ya, beberapa sungai ya, kayak di Sumatera itu bahkan zaman dulu Tiongkok lewat kapalnya. di Jakarta itu kan yang di kota tua itu kan sungai kali makanya disebut kali besar. Asia, bukan hanya Asia, Eropa mungkin disebut pernah kali di besar situ. itu karena dulu perahu itu masuk Besar, jukung lewat situ. buat transaksi segala. Dan itu nggak cuma transaksi sampai Iya. penyebaran agama dan segala macam. Bukan di situ. Makanya saya bingung dulu kan waktu di masa kecil saya itu, saya melihat peninggalan nenek moyang tuh ada yang guci Tiongkok. Ini beli di mana, pengkredit di mana? Saya pikirnya gitu. Ternyata dulu mereka barter dengan singkong. Mereka berdagang kain mungkin, sutra. Iya, kita punya sumber alam. alam. Dia malah ternyata udah ngerti. Kalau ke situ dia nggak perlu bawa uang, nggak laku juga. Iya. Jadi dia bawanya keramik, sutra gitu. Nah, orang-orang kita kan bukan uang yang cocoknya, emas apa-apa. Dan biasanya katanya mereka karena butuh makan di jalan, dia itu hasil bumi. Dan itu saya merasa kapan itu kembali? Dan itu bisa menjadi tadi yang saya bilang di pariwisata itu menjadi cerita, Iya. menjadi storytelling. Iya buat anak-anak. Iya, duduk di sini lihat ini, ya kan? Tahu nggak nah dulu Kita di sini bisa pernah lewat apa? kapal apa? Kecil begini, dulu gede sampai ke sono. Mengapa kecil? Di sampah yang banyak kan gitu. Karena kalau kita bilang sampah yang banyak, bukti ini kan di sekitar daerah pinggir sungai, tanahnya itu udah bercampur sampah semua. Betul. Jadi artinya memang ini buktinya nak, itu udah di tanah ada sampahnya. Dan tanah juga tidak sehat lagi begitu ada sampah, benar Pak ya? Makanya kita di sini di Saung Alkesa ini, ya ini tempat kita edukasi sama-sama. Kita belajar juga, kita juga memberikan
pelajaran ya, mentor ya. Kita bertukar pikiran. Silakan datang ya Pak ya, gratis yang Bisa- ingin bisa di mengelola Malang. sungai. Kita nanti Usaha bikin beberapa program daur ulang di ya, Pak, sini, ya? pengen dia daur ulang, ada juga kita biopori, Iya. terus ya nanti kita Tentang lingkungan lah pokoknya mereka kita bikin mungkin concernnya. bikin nobar, nonton bareng film dokumenter, Iya. atau apa, ada teman-teman komunitas yang ini bisa apa ikut apa namanya menyediakan filmnya gitu Iya. kan, contoh kayak Menarik tuh. menarik, gitu. Jadi atau film-film itu ditonton di sekolah kita apa dari go to school ya Pak ya. Sekolah Ini datang ke sini. Ayo prakarya di sini Ah. gitu. Mungkin dana-dana sekolah ya, dana bos segala mending untuk Alkesa yang untuk prakarya dan sebagainya ya. Daripada ditiru kepala sekolah ya kan. Jadi Bu tweet jadi adalah misalnya sekian persen misalnya minimal nyumbang aku ini iklan ya, Iya. air mineral Iya. buat para pahlawan sungai ini saat yang ngambil kebersihan, nyumbang aja tuh warga satu dus ya Pak ya, Iya. 15.000 misalnya kan, Kopi atau kopi apa, ya. pisang goreng Nah, apa, bikin. mungkin kita nggak turun ke sungai, saya ini kalau peran misal juga, iya saya cuma bisa masak, ya udah Iya, bisa masak silakan apa gitu. itu semua Ya, punya peran. bener, pabrik-pabrik kayak kemarin misalnya caleg nggak bayar kaos kan, banyak numpuk tuh nganggur, kirim itu buat Alkesa untuk mereka turun di jalan di sungai gitu Contoh ibu tadi bajunya. bilang soal kata kampanye lah, Iya, kan daripada menghasilkan sampah juga, Iya, kita benar. bikin baliho iya, datangnya langsung ke sini diskusi. iya. Ya. Lebih ke rakyat itu daripada masam di pohon, sakit hati itu saya dipaku-paku itu Pak, rasanya saya yang dipaku, kok nggak punya Rusak pikiran pemandangan, gitu. Iya. Kemudian kita bikin kegiatan begini, ayo kita duduk bareng di Saung Alkesa, apa yang mau dikampanyekan. Iya. Ya kalau soal janji ya kita udah Tahu lah mereka tetap udah janji. kuat lah Ya, ini PHP-in, tapi di situ ya kita coba minimal ya membuat satu program yang ada hasil dari dia. lebih elegan lah. Terlepas dia kebohongan atau Iya. apa, Kan tapi kita niat kita kembaliin. baik kan. Mungkin juga dia jadi ada berkahnya. Betul. Udah begini gitu. Saya paling anti tuh kalau yang masang-masang itu ya, spanduk-spanduknya Pak ya, muka-muka dia itu ya udah penjahat banget itu, yang dipaku-paku. Apalagi kalau udah terpilih kan ada Lupa. sumpah, Iya, ada kan? sumpah jabatannya. Kan udah nyebutnya demi Demi Allah. Iya kan? Tapi kenapa ketika terpilih itu rata-rata penyakitnya amnesia? Itulah makanya kita Dia ingat ketika akan nyalon lagi. Benar. Akan datang jadi nyalonnya ya, kita 5 sama-sama. tahun sekali lah. Proses Datang. belajar itu kan nggak ada ini Jadi waktu. dari kelakuan mereka ini kita belajar. Dan itu Belajar. terjadi. Iya. Makanya saya di pariwisata itu ya begitu, bagian dari itu pariwisata bukan sekedar kita datang Iya. selfie, Iya. tapi kita pulang itu mendapatkan Ilmu. pencerahan, Ilmu. mendapatkan, kita juga bisa memberikan Healing lah Pak. ya bisa Ah. memberikan ilmu kita ke teman-teman lokal yang kita kunjungin ke desa Iya. kemana gitu kan, kita bisa sambungin mereka, oh saya Iya. punya jaringan ini nih, Iya. bapak ibu di desa ini perlu apa, perlu ini kan itu terjadi. Iya, Nah, ngobrol pariwisata banyak itu lah bisa ya. menjadi Komunikasi bagian ya. tadi peran-peran itu gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar saya ikut misalnya kemana ke Jogja ke desa wisata mana bayar sekian terus udah pulang, yang dapat kan cuma capeknya aja. Oh, iya. Tapi setelah ini kan kita ada kontak lagi, Iya. misalnya Silaturahmi Pak. nah Ah. pada WA, ibu gimana di Kabarnya? kampung? Nah, ibu udah sampai Jakarta, Udah baik-baik, ini, Bu. ini, ini. Biasa tuh orang-orang di sana kan baik-baik tuh, kita dikasih ini bu, ada pisang, Itu ada ini. mereka Iya kan? tuh bener-bener Pak. Nah. Kalau pulang kita juga liputan Iya. apa aja pisang Gitu. dianterin Itu. gitu. Itu masih itu kebudayaan culture Itu. mereka yang luar biasa. Kita Yang sudah sulit kita temukan di kota Coba besar. kita angkat lagi Iya. seperti kayak begitu silaturahmi ini kan kita ada punya jaringan luas, kita punya saudara baru, kita punya keluarga baru, seperti itu. Mari kita awali dengan di sungai. Ah. Jangan sampai di sungai cuma nyuci, ngobrol, ngegosip gitu kan. Iya, Nah, kan, ya kita akhirnya kita perlukan. Ya Iya. kan tempatnya juga kita di sini bisa ngobrol santai, bisa bahkan kalau yang seniman mungkin bisa iya bisa buat film, video klip di sini, bisa ciptain lagu, nari, bisa bikin ya. puisi, ya Ya kan? ilmuwan ke sini ngecek ke biota laut, mungkin aja ada spesies baru dari korban dari apa limbah pabrik tiba-tiba Mungkin ada berevolusi Ikan- Pak, ikan kecebongnya makan tiba-tiba plastik jadi ya, ada ya, gen baru ini, karena ya. keseringan makan plastik. Kita nggak tahu kan Pak itu kejutan-kejutannya. Tapi memang Nah, kalau tadi kita lihat ibu kan Iya. masih asik kan, nggak ada
Iya, seru. Angsa, Iya, ada bebek. ada angsa. Tiba-tiba lagi podcast juga tadi di Iya. sungai ada ikan loncat gitu. Entah ikan sapu-sapu, tapi tadi katanya bukan hanya ikan sapu-sapu. Alhamdulillah ya. Ada ikan lokal di Ciliwung yang disebut Badar ikan kali ya? Soro tadi juga. Apa kata warna putih itu? Iya, yang tadi dilepas itu, Heeh. lepasan itu juga. Dan dari teman-teman yang mancing di sini kan mereka juga lihat kalau emang ukurannya kecil, mereka dilepas lagi. Iya. Kalau gede, oke, mereka bisa konsumsi. Iya, ada nelayan tadi, ada yang pakai itu. Selain mancing juga masih ada jala, ya. Kalau di pasar Patani itu sungainya udah nggak ada lagi yang mau ngejala, apalagi mau mancing. Ya dapatnya itu Pak, ikan sapu-sapu. Gede memang Pak, enggak ya siapa mau makan ikan sapu-sapu? Dapat sepatu. Dapat sendal, sanggul orang ya kan. Yang sedih itu kasur. Ya, ini kalau banyak tuh perabotan mebel, iya, mebel. ban, spring bed, wah banyak ini termasuk. Serem gitu sebenarnya. Apalagi yang paling sedih itu besi Pak. Iya. Itu gimana kalau misalnya kalau surut bisa diambil mungkin ya. Kalau misalnya ada yang ke sungai kena Nah kaki ini kita beling di ya. sini karena terkumpul jadi satu, itu kita sebutnya anaconda. Jadi karena sampah terus, ini ada tali kawat, apa kan gulung mereka. Itu kita angkat panjang itu. Bisa berapa meter itu kita angkat 10 orang aja nggak keangkat. Udah bukan orang rumah tangga yang buang itu ya. Campur itu. Bisa kita Pabrikan lihat. itu udah nih. Pak, kalau di luar negeri itu kan ada semacam jala ya, untuk di ujung kita pasang nih ya. Mungkin kalau tidak surut begini kali ya, Ya. di ujung sama di ujung, ya mungkin ya kualitas jalannya memang luar biasa dan itu dananya besar memang ya. Tapi alangkah lebih baiknya pemerintah daripada buat biaya pertemuan wacana-wacana aja gitu. Beli beneran nggak apa-apa per tiap lini sungai ya tertentu ya. Bikin tadi kita bikin pertemuan duduk bareng di bawah itu kan enak. Ngumpul gitu kan. Iya. Atau kita minta nih Makan, para rebus. penemu ya Pak ya. Rebus-rebusan. Iya. Ini apa rapatnya jadi dapat solusi di situ. Dapat itu ada yang bisa membuat jaring khusus yang seperti di luar negeri itu ya Pak ya. Mungkin nggak perlu lebar kali ya Pak ya. Mungkin seadanya lah bisa nyangkut barang apa begitu surut angkat. Iya. Nah itu jadi udah nggak, kalau tiap lini sudut ujung itu ada ya bener-bener berkurang sih. Makanya intinya kita coba juga baik apa edukasi tadi wisata itu kan tadi wisata edukasi, kita datang ke sini kita belajar kita ini tersambung dengan saya punya kenalan ini, saya punya ini komunitas ini kita bikinnya kita Sama-sama. bikin. Jadi harus variasi produk wisatanya jadi makin banyak. Luar biasa di satu tempat. Kalau orang tuh bilang one stop shopping ya, kalau kita nih mungkin one stop apa nih pokoknya kegiatan ya, activity di sini Itu one stop, semuanya satu tempat bisa 24 jam di pinggir sungai, orang rame ya, Kita bisa belajar, bisa jikiran santai, di ya, sini bisa ada kegiatan yang lain. semua bidang kita bisa libatkan di dalam tempat sungai ini. Dan si air itu terapi. Terapi yang luar biasa. Kita panas dikit pegang. Kita juga pengobatan pakai air. Iya, makanya. Dan saya lihat masih ada petani nambang pasir ya. Maksudnya penggali pasir ya. Itu iya. Unsur di tubuh kita kan itu salah satunya kan air kan, Iya. selain udara, api, air, ya kan? Iya. Nah, dan Patar. Berapa elemen ya kita, patar. iya. Nah, Itu kan jadi semua satu kesatuan. bidang keilmuan ini ada kaitannya. itu bisa, nah kita kemas lah dalam salah satu produk Yang kita namakan ini wisata itu sungai. tadi. Jadi bukan hanya untuk wisata. Ada orang pikir ini komersial. Oh ini kerjaan kita aja. Biar ada kerjaan, bukan. Ya pasti kan ada nilai-nilai dalam Value, artian ya. karena kita jasa Oh, iya, gitu oke. ya kan, tenaga teman-teman yang ini kan juga mereka Kita perlu di butuh, terutama sukarelawan itu yang apa, ini anak-anak putus sekolah bisa kita libatkan Iya. pusat ke sungai ya Pak ya. Dan saya bilang tadi daripada tuh mereka kurang ya jelas iya, apa. kan orang butuh banyak pekerjaan ya, pengangguran katanya sekarang lebih banyak. Sebenarnya kita balik ke sungai deh, kita banyak kerjaan loh, benar. Kalau kalian fokus di bidang ini, insya Allah ada jalan ya Pak ya. Ada, ya. Relasi juga luas ya, pertemanannya nggak main-main. Ini berada di lingkup yang circle-nya kata orang, "Ih, ngapain ngambilin sampah sungai? Coba main-main ke sini, bisa kaget siapa yang turun ke sungai ya Pak." Kita bisa ambil pasir, kita bisa ambil Nah batu. itu penambang itu kasihan memang, penambang bukan penambang penggali pasir ya kita bilang, kalau penambang udah kelas besar ya.
Itu sedihnya gitu Pak, pasir itu udah berkurang katanya, bukan mereka ambilin ya, yang mereka dapat sampah. Sampahnya, Sampah. dapat Iya. tadi sedimen-sedimen. Iya, jadi udah kalau udah saring ya, Iya. maksudnya itu tuh nggak dapetnya sampah, tulang katanya dia bilang gitu kan, besi-besi. Nah kalau kita bilang ya mungkin besi bisa dikilo kali, kayak tulang ya Pak ya. Nah, benar. Tulang apa itu nggak tahu juga ya. Lagian ibu-ibu ya kalau habis makan pindang ayam, pindang apa gitu ya, jangan langsung plek taruh ke sungai Bu, itu tanam aja Bu, biar subur. Iya, fosfor ya. Teman-teman kita di bawah tanah ini kan cacingnya besar, mereka senang. Iya Dapat betul. makanan. Mereka juga perlu berkembang biak juga ya. Iya, kalau mau ngasih makan ikan ya ada boleh mungkin, tapi jangan Bu nasi busuk dulu taruh di sini gitu kan. Kalau kita jaga aja udah dapat makanan mereka. Iya, dari biota laut yang kecil-kecil ya. Betul. Oke, Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat berkenaan dengan niat baik Bapak untuk proyek wisata sungai ini? Ya buat saya, ayo kita tadi menjadi wisatawan yang bijak. Jadi dasar kita bepergian, kita wisata apapun, ya kita coba menjadi wisata yang bijak dalam artian kita juga harus mengapresiasi daerah tujuan yang kita datangi, orang-orang di sana, produk-produk. Bangga lah belanja dengan produk lokal. Terus kalau tuh belanja juga cukup dengan kebutuhan, ya terkadang ya mohon maaf nih misalnya khusus buat yang mak-mak kan kadang-kadang Kalap, segala apa, dibeli, butuh apa mata enggak? ini apa, Lapar mata. kan gitu. Jadi Plastik banyak. tolong diinikan. Kalau tuh emang mau ini atau di rumah masih ada apa ya barang-barang yang masih bisa dipakai, bisa didonasikan. Iya, Jadi, untuk orang yang membutuhkan. iya, supaya tadi terjadi siklus atau mata rantai ini tetap berjalan gitu. Bahwa kita jangan over konsumsi. Iya. Dengan semua ada hal baru. Kayak pakaian aja tadi kan juga udah dapat bicara masalah tekstil aja kan. Bekas ya. Tekstil itu punya pengaruh terhadap tadi emisi karbon itu, dan tekstil itu pada saat dibuat, contoh celana jeans ya, pembuatan jeans itu memerlukan berapa puluh liter air untuk bikin jeans itu. Kita kunci celana jeans saya coba kan airnya pasti perlu banyak, kita gosok kita segala macam. Nah ini hal-hal begitu juga kita perlu lihat dengan ada beberapa daerah yang sekarang mungkin tadi juga kita udah mulai kekurangan air bersih segala macam. Nah, itulah yang apa ya, tadi siklus ekosistem ini kan circle of life-nya ya. Lingkaran kehidupannya harus tetap berjalan, jangan sampai putus, karena kalau satu lingkaran putus, ya ini ibaratnya kalung ya. Di dalam satu kalung Rel kereta lah. di dalam kalung itu kan banyak manik-manik. Kalau ini putus, manik-maniknya berantakan, Nabrak kereta. ngumpulinnya kan susah lagi. Iya, membentuk kalung ya. Kalau rantai kalung itu susah. Udah nggak kondisi sama lagi, udah berkurang. Udah nggak nyampe ke leher juga. Jangan sampai tadi kemudian ini tercecer, kita cari ini lagi, gak makan waktu, makan pikiran lagi, tenaga lagi. Iya. Terus limbah kain ya, ini perlu juga diwaspadai selain plastik ya Pak. Ada satu di kondisi itu kakak saya membangun suatu tempat ya. Di lingkup itu tempat pembuangan limbah potongan kain Pak. Nah, Kondisi tanah itu tidak layak untuk dibangun. Bener-bener itu bahaya sekali kalau kita mau bangun tingkat. Jadi kekuatan itu nggak ada ikatan. iya bahaya Jadi sekali. cepat longsor, cepat terus air di cepat hilang, erosi atau istilahnya. Nah ini yang kita pun tadi saya bilang di pariwisata itu kami tuh memberikan produk kunjungan tempat contoh misalnya nih, kami ke Baduy atau kampung-kampung adat yang lain, itu kan kita belajar dari mereka. Iya dari cara mereka Iya, menghargai alam. mereka bisa hidup Berdampingan dengan alam. Nah, itu seperti apa? Kita belajar itu, dan dari coba kita praktekin. Misalnya kita tanamlah di rumah pohon cabai. Ini buat keperluan sendiri, iya kan? Iya. Mau apa? Ada Jangan apa mau beli. nah, dia alasan wah lagi
musim kemarau cabenya jadi mahal jadi banyak kan gitu. Kita ada minimal Kita 1-2 ada pot. di rumah, iya. Atau Habis belanja kita kumpulin bisa- plastik ya Pak ya, kita bisa bisa kasih digunakan. ke tetangga. Bisa buat kembang bu plastiknya. Kumpulin kantong apa yang berguna ulang itu Iya, yang plastik pakai itu, lagi. kalau mau pakai lagi bisa juga didonasikan buat Gunakan. apa saling edukasi ini pakai ini ya sampai benar-benar apa nggak bisa dipakai lagi. Kalau sampai nggak bisa dipakai lagi baru nanti dikumpulin lagi itu akan diolah lagi, Daur ulang namanya. Iya. kita buat sesuatu yang baru lagi apa atau di upcycling diangkat Iya. nilainya. Ada produk temuan baru Nah. misalnya kan. Atau bisa juga tadi kita dapat apa pengarahan ada plastik yang punya nilai tinggi yang bisa jadi duit atau jadi nilai ekonomi, ada yang enggak nih. Contoh misalnya bungkus permen, bungkus kopi saset, Iya. itu kan nggak punya nilai ekonominya. Itu mau diapain gitu. Nah bisa salah satu kita bikin eco-bricks. Oh iya. Ya kan? Betul Kita betul. padatkan itu botol ini Bisa. bisa jadi tempat duduk, Apa, lemari ya itu jadi nilainya Banyak, tinggi ekonomis, banyak, nilai ekonomisnya apa, lumayan ya Pak ya kan Pak? kita ya kita kan sebagai makhluk yang diciptakan punya akal dan pikiran pasti harus kreatif dong. Ada misalnya dari kebijakan kita secara personal ya untuk memperjuangkan hidup kita sendiri ke depannya ya. Kita di sini ngajak untuk merenungi secara ngobrol bersama. Nanti kalau itu wah penasaran nih pengen Main lebih ke Saung datang. Alkesa. Alkesa. Kontak Pak Wibi, Pak Wibi ada IG-nya Pak Wibi Pak ya. Pak. Saya ada di IG-nya apa, saya ada namanya Sustainable Tourism Expert. Nah, Jadi silakan kita bisa ke IG-nya beliau, bisa di DM ya kalau Ya. misalnya ada pengen kerjasama, kerjasama, kolaborasi, pendampingan ya. donasi, Iya, apa. donasi dan sebagainya bisa dibicarakan. Silakan datang langsung lihat kondisinya. Iya. Mari bekerja sama di sini. Nanti mungkin malah kawan-kawan terpikir untuk membuat hal sama Iya. dengan yang lain. Jadi Jadi sama-sama bisa kita maju. adopt Iya. kegiatan ini di Tempat lain, jadi sama-sama maju, sama-sama berubah ya Betul, Pak menjadi betul. lebih baik. Aduh luar biasa ceritanya dengan Bapak sampai terdengar ajak. Iya. Ya kalau ngobrol sama Pak Wibi itu lupa waktu, Nah. benar nih ya. Jadi kita ucapkan terima kasih Pak Wibi. Ya, sama-sama Bu Sama Widya saat sudah nanti mau kita ngobrol lagi. hadir, sudah Ya. mau lagi. Senang banget ada pencerahan hari ini. Semoga Saung Alkesa maju lebih maju Amin. ya. Kawan-kawan lebih banyak untuk Ya. membantu Saung Alkesa dan juga Pak Wibi makin sukses ya Pak ya. Sama-sama Bu Widya. Terima kasih banyak Sehat-sehat sekali semua, lagi. tim juga. Amin ya Rabbal Alamin. Berkah selalu ya Pak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya kawan-kawan, demikianlah podcast kita hari ini. Semoga mendapatkan hikmah ya dan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.